Olahraga mixed martial arts saat ini memang lagi naik daun di tanah air, terlebih di kota-kota besar. Boxing, Muay Thai, dan Brazilian Jiu-Jitsu menjadi olahraga incaran baru kaum urban untuk menjaga kebugaran, sekaligus mempelajari kemampuan self-defense. Seiring dengan diminatinya olahraga ini di tanah air, ceruk bisnis pun terbuka. Sehingga sejumlah tempat latihan bela diri ini pun bermunculan, salah satunya Maximum MMA yang ada di Jalan Walter Monginsee di Jakarta Selatan. Ini kan lokasinya sebenarnya ada di bawah flyover yang baru dibangun tahun 2015 ya. Nah ini pada saat ini dibangun, Anda tetap memilih di sini sementara usaha lain sudah pindah atau tutup gitu. Kenapa tetap bertahan di sini? Kita ada loyal customer dari sejak kita opening, itu satu, dan kedua juga kita menawarkan fasilitas yang cukup berbeda yang membuat customer kita nyaman juga sih. Tapi berpengaruh terhadap omset? Ada sedikit, yes. Berapa persen? 10%. 10% ya? Iya. Masih cukup kecil ya? Iya. Jadi selain konsep tadi, ini kan awalnya sudah buka di Kelapa Gading. Yes, betul. Kemudian beralih ke Jakarta Selatan. Iya. Market apa yang disasar? Menurut kita market selatan sih kita capture marketnya karena demand di selatan cukup banyak dan juga menurut kita juga dengan membawa Maximum sesuatu yang berbeda, membuat menjadikannya sebagai lifestyle di selatan, marketnya masih luas. Edo beserta 3 orang temannya yaitu Bobby Simon, Haris, dan Ivan awalnya merupakan teman seperkuliahan di Kanada. Berawal dari hobi pada olahraga self-defense, Edo Wijaya beserta 3 orang temannya memutuskan untuk mencoba menangkap peluang pasar di tanah air. Akhirnya, Maximum MMA hadir pertama sekali di Kelapa Gading pada tahun 2013. Pada saat itu, modal yang digelontorkan mencapai 2 miliar rupiah dan balik modal dalam waktu 1,5 tahun. Ketika berpindah lokasi ke Walter Monginsee, maka modal yang digelontorkan pun bertambah 2 kali lipat menjadi 5 miliar rupiah. Pada saat mulai ini, investasi terbesar yang dilakukan Maximum itu di bidang apa? Interior, peralatan, atau supply? People sih. People Ya. People ini dalam artian pelatih? Pelatih, ya. Pelatih ya. Sesulit apa sih mendapatkan pelatih untuk boxing, Muay Thai, dan juga MMA? Lumayan tough. Ya, market banyak orang ya, tapi mungkin untuk punya visi dan misi yang sama itu nggak semua sama kan. Oke. Ya. Terus cara Anda mendekatkan diri gitu, mendapatkan pelatih-pelatih, kalau nggak salah saya ada Marcos Escobar ya, Yeah. Elias Pikal termasuk juga yang direkrut. Ini seperti apa mereka tertarik? Kita intinya sih jujur kita sharing visi dan misi dulu ya. Tentu visi dan misi planning kita ke depan seperti apa, dari situ baru kita jelaskan satu persatu dan kita sharing ke mereka juga kita maunya seperti apa. Mereka mulai tertarik, mulai engage, dan kita mulai juga engage mereka juga sih. Oke. Visi apa yang pada saat itu Anda sampaikan ke mereka? Kalau bahwa kita mau expand satu, dan bahwa kita mau fokus untuk tidak hanya untuk kita mau fokus basic dasarnya adalah teknik lah. Kita mau memberikan teknik yang benar, nggak sembarang pukul, nggak sembarang tendang. Ya kita sharing ke mereka semua, dan mereka juga punya visi dan misi yang sama ke kitanya juga. Nama yang menarik itu Elias Pikal ya, Yes, salah betul. seorang yang juga cukup berprestasi. Yeah. Mungkin sebagian orang menganggapnya pahlawan Betul. bagi dunia atlet Yes. tinju Indonesia. Yeah. Apa tanggapan dia waktu Anda mengajak bergabung bersama Maximum? Ya pertamanya tentu pasti bukan hal yang mudah kita mengajak beliau, tapi waktu demi waktu kita jelaskan satu persatu dan sharing tentang visi dan misi juga. Akhirnya beliau cukup tertarik dengan kita dan dia sudah join sama kita sejak on board dari awal pertama kali kita buka di Kelapa Gading. Menggait sejumlah nama besar di dunia olahraga bela diri menjadi trik promosi ampuh bagi Maximum MMA sejauh ini. Sejauh ini ada 800 member aktif yang berlatih bela diri di sini. Dan omsetnya pun mencapai 800 juta rupiah per bulannya. Nama Maximum MMA sendiri dipilih untuk menunjukkan bahwa hanya pelayanan dan pengalaman terbaiklah yang akan disuguhkan bagi para anggotanya.
Astrid misalnya, ibu rumah tangga yang satu ini sudah menjadi anggota Maximum MMA selama setahun dan merasa cukup betah berlatih di tempat ini. Karena tempat ini nyaman sih. Karena tempat ini nyaman, bersih, terus servisnya bagus. Kalau bisa dilihat di bawah juga ada kayak jacuzzi, ada sauna, terus showernya juga sangat decent kayak di proper gym gitu. Karena kan mostly tempat-tempat Muay Thai itu karena banyak prianya, jadi agak sedikit lebih bau. Kalau di sini tuh cleaning service-nya standby, jadi tempatnya bersih aja, itu yang saya suka sih. Konsep lainnya ialah siapapun bisa berlatih bela diri di Maximum MMA tergantung kemampuan mereka. Bagi yang masih berada pada level dasar atau basic, maka pola latihan pun disesuaikan. Boxing misalnya, untuk yang di level dasar, maka teknik yang dikenalkan masih teknik dasar, berupa pukulan jab, strike, dan juga hook. Tidak lupa pula teknik bertahan. Kalau kita berbicara di balik konsep ini ya, siapa sih orang yang pertama kali berpikir bahwa harus ada nih tempat pelatihan mixed martial art, boxing dan Muay Thai di Indonesia? Kebetulan saya ada partner saya di sini, he's the man behind the scene-nya, namanya Bobby. Mungkin Bobby bisa lebih ngejelasin lebih detail. Oh iya. Dia yang Bobby. Iya, Mas Bobby. Mas Bobby, kenapa waktu itu memutuskan untuk membuka Maximum di Jakarta? Karena pada saat itu waktu kita kuliah di luar itu mixed martial arts sendiri adalah salah satu olahraga yang berkembang dengan paling pesat ya. Jadi terutama di Amerika dan Kanada itu animo masyarakat di sana terhadap olahraga ini semakin hari itu berkembangnya sangat cepat. Jadi kita pikir wah di Indonesia kayaknya belum ada nih tempat yang oke, yang bagus gitu ya. Kenapa nggak kita coba bikin aja gitu. Oh gitu. Tapi sejauh ini apresiasi dari masyarakat Indonesia terhadap olahraga mixed martial art. Ini kalau mixed martial art, nanti juga kita bicara boxing, bicara Muay Thai gitu ya. Betul. Itu seperti apa sih apresiasi masyarakat Indonesia sejauh ini? Kalau seperti yang saya bilang ya, kalau ini sama juga trennya yang kita lihat di Indonesia ini, kita mulai melihat tren olahraga ini semakin lama semakin digemari ya. Jadi kita melihat kompetisi mulai bermunculan, fighter-fighter baik yang muda atau senior juga makin banyak wadah untuk berkompetisi. Jadinya saya lihat ini animonya semakin lama semakin berkembang. Oh, untuk atletnya sendiri? Sekarang gimana pertambahan atlet? Kalau ini kan lebih ke hobi. Untuk atlet ya? Kalau atlet sendiri memang kalau dilihat dari orang yang menekuni ini sebagai hobi dan atlet, memang perbandingannya lebih banyak untuk yang hobi ya. Cuma seperti yang tadi barusan saya bilang, dengan semakin banyaknya kompetisi-kompetisi ini, semakin banyak pula lah atlet-atlet yang tercipta, istilahnya gitu ya. Biaya untuk latihan di Maximum MMA pun dimulai dari Rp250.000 per 1 jam. Namun bagi yang ingin mengambil paket latihan, maka harganya berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1,6 juta. Paket Savage Striker bagi Anda yang tertarik menguasai Muay Thai dan boxing, paket grappling untuk Jujutsu dan MMA, serta Little Warrior Children Program untuk anak-anak usia 4 hingga 12 tahun. Apa sih sebenarnya tipsnya masing-masing Bobby dulu? Tips untuk anak muda Iya. Mungkin coba untuk melakukan sesuatu yang mereka passionate ya. Karena kalau nggak passionate nanti mungkin kerjanya jadi nggak enjoy, nggak fun juga ya. Sebenarnya sih dalam bisnis, dalam segala hal harus konsistensi juga ya. Kita selain passion, kita juga harus konsistensi dalam menjalankan sesuatu hal. Itu sih sama selalu berpikir think outside the box juga sih, paling penting sih ya. Jalan panjang memang masih harus dilewati Maximum MMA, terlebih saat ini juga semakin banyak bisnis sejenis yang bermunculan. Tentunya fokus pada kualitas produk dan juga kemampuan menjaga loyalitas konsumen akan memegang peranan untuk keberlanjutan bisnisnya. Terlebih saat ini, Maximum MMA belum pada kondisi break-even point atau balik modal. Geliat olahraga bela diri di tanah air ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh anak muda pendiri Maximum saja. Potensi ini juga digunakan oleh sekelompok anak muda lain
untuk mencari ceruk bisnisnya. Mereka menciptakan fighting gear ataupun aksesoris yang digunakan oleh para penghobi olahraga bela diri untuk melindungi tangan ataupun juga melindungi kaki, serta juga menciptakan aparel ataupun pakaian yang cukup nyaman digunakan oleh sejumlah fighter. Dan nanti saya akan ajak Anda untuk melihat sekelompok anak muda ini dan bagaimana produk yang mereka ciptakan. Berawal dari hobi pada olahraga bela diri, pada tahun 2011, 4 orang pemuda memutuskan memulai bisnis alat-alat olahraga atau fighting gear yang dibutuhkan para petarung. Keinginan mengubah pandangan mengenai dunia olahraga adu fisik tersebut menjadikan brand Hawkeye Fightwear terlahir. Nama ini sendiri terinspirasi oleh tokoh superhero yang bermata tajam dan berkarakter kuat. Setelah nama Hawkeye lahir, barulah kemudian Irsyad Murzain yang merupakan CEO Hawkeye Fightwear mencari tempat produksi untuk produk yang mereka ingin jual. Ini nih Mas, ini glove yang kita produksi nih di Bandung nih. Oh, ini tapi belum Masih dikasih kosong brand nih, Hawkeye belum ya, dikasih brand. tinggal ditambahin aja. Ini semua desain yang rancang siap dari mana? Ada tim kita dari Hawkeye. Ada tim. Oh, Hawkeye internal Iya, semua. ada. Tapi kalau konsep bisnis kalian dari awal muncul itu seperti apa sih? Pola kerjasama dengan tempat produksi alat-alat ini? Kita paling di Jakarta di Hawkeye, kita meriset, kita mendesain, terus di sini kita mencoba sampling, baru kita beli aja. Kita nggak punya ngurusin produksi ini, kita nggak ada. Oh, riset, kemudian meminta mendesain, sampling. sampling, udah terus kita produksi massal jual. Oh, seperti Kita itu. nggak memegang kendali di vendor. Oh, benar, defender. Tapi kan kalau berbicara tentang fighting wear gitu ya, bukan cuma sarung tangan dong. Ada peralatan lain juga? Ada nih Mas, nih belly pad namanya nih. Ini buat latihan Muay Thai ya? Iya, yang buat di perut trainernya. biasanya? Iya, betul. Oh, oke. Tendang-tendang. Ini komponen yang ada di sini semuanya dari lokal? Lokal semua. Lokal semua? Ini semua bahan-bahan raw material semuanya ada di sini. Jawa Barat, di Bandung nih, lengkap. Di Bandung lengkap ya? Amin. Tapi kalau kita berbicara tentang fighting wear gitu, ini kan Anda berawalnya dari tahun 2011 ya? akhir lah, tapi officially 6 Juni 2012. Kita bikin tanggal 6612. 6/12. Iya, biar keren aja ya kan. Paling sebentar lagi ulang tahun. Ya, betul. Senin depan. Iya. Tapi apa sih yang paling sulit untuk mengembangkan suatu produk aksesoris olahraga untuk bertarung itu? Mungkin untuk mengejar kualitasnya ya, itu mungkin suatu kendala kita. Terus sama kalau customer yang rata-rata tuh pada ngelihat ini brand harus brand luar, harus brand apa, itu kan tantangan buat kita kan. Jadi mau nggak mau kualitas kita harus menyatuin tuh kualitas kita sama apa yang pikirkan customer itu. Saat pertama sekali mulai memproduksi produknya, Irsyad bersama dengan Akbar Kaidi Rashid, Muhammad Alvin Akbar, dan Dimas Fadilah harus patungan modal. Saat itu masing-masing mengeluarkan modal 5 juta rupiah sehingga terkumpullah 20 juta rupiah yang menjadi modal awal Hawkeye dan mampu balik modal dalam waktu 5 bulan saja. Sekarang kalau kita berbicara Hawkeye dari tahun 2011 sampai sekarang, omset rata-rata Anda sudah berapa? Kita kalau sebulan rata-rata minimal 100 sampai 150. 150. Penjualan lebih didominasi dalam negeri atau luar? Dalam, kita fokus masih dalam. Masih dalam. Emang udah targetin masih di dalam negeri aja. Oh, dengan pola promosinya? Kita ada banyak ya, kita ada digital marketing, terus endorsement, terus sponsorship event, terus apa lagi ya? Ya, 3 inilah kuncinya kita kemarin masih kita jalanin ini. Oh, tapi kalau sekarang ada apparel, ada juga gear ya. Nah, penjualan paling signifikan itu di gear ini. Masih di gear ya? Di gear. Oh, 70-30. Selain melakukan pemasaran secara digital melalui website dan juga akun sosial media,
Pria berusia 24 tahun ini memahami bahwa produknya juga harus dikenalkan ke sejumlah orang yang berpengaruh di dunia bela diri. Ia pun melakukan pendekatan berupa endorsement pada beberapa atlet. Dan Anda itu kan katanya juga melakukan endorsement. Siapa aja yang diajak? Contoh kita terakhir sama Cio Manasero. Terus kalau atlet fighter Daud Chino Yordan. Daud Jordana. Terus kalau sponsor acaranya Daud Yordan sendiri kita sponsorin terakhir. Terus acara MMA local event IBC kita sponsorin. Baik. Dari acara Lindu Aji tahunan dulu itu acara yang pertama kali saya sponsorin tuh di Semarang. Kita bawa mobil. Nah itu sponsorin juga. Di situ kita kenal-kenal link-link orang Petinju. tinju sama orang-orang yang aktif di situ pertama kali. Oke. Di Semarang. Daud Yordan ini kan pasti namanya orang juga sudah cukup kenal ya. Anda kok bisa berani-beraninya datang ke Daud Yordan menawarkan Hawkeye? Karena saya udah ngefans sama dia dari saya dulu masih latihan tinju. Saya SMA, saya tonton terus dia di misalnya di televisi lain saya tonton. Saya kenal akhirnya teman kan. Dan saya bilang bro ke dia. Support produk kita nggak? Terus maksudnya dia sangat mendukung penuh dan dia saya ngomong apa adanya aja, maksudnya kalau ini bagus saya bilang bagus gitu kan. Dan akhirnya dapatlah di saat satu momen dia bilang ini udah cocok nih gitu. Buat diinin saya kerja sama dia. Ya udah akhirnya udah mulai 1,5 tahun lah kita kerja sama dia. Berarti tanggapan dia bagus ya pada saat itu. Bagus. Support ya. Setelah melakukan sejumlah promosi di media sosial dan juga melakukan brand activation melalui sejumlah event, Hawkeye Fightwear pun semakin dikenal masyarakat penghobi olahraga bela diri. Bahkan menurut Irsyad, dia sering kewalahan memenuhi permintaan para customer yang terus meningkat. Untuk 1 bulan misalnya, kebutuhan sarung tinju yang harus diproduksi Hawkeye Fightwear mencapai 100 hingga 150 pasang. Nah, pola pemasaran yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Sebelumnya sudah menggandeng sejumlah gym ya. Nah, sekarang ada strategi baru. Kita pasti sekarang kita mau coba menggayat cross marketing lah, sama cross marketing contoh sama rencana ini sama salah satu barbershop terkemuka lah Jakarta. Kita Barbershop pengen ya? Karena kan dia gentleman kan konsepnya. Dia gentleman harus bisa fighting dong ya kan. Kita pengen coba itu ntar nggak tahu nih efeknya gimana nih. Oke. Kita nyari jadi seakan-akan promonya misalnya ntar potong rambut seperti fighter ini ntar dapat bonus dari Hawkeye berapa. Keterbatasan sumber bahan mentah yang dibutuhkan dalam pembuatan sarung tinju di dalam negeri membuat Hawkeye Fightwear harus berekspansi, mengadakan kerjasama dengan produsen fighting gear dari Pakistan. Hasilnya, sejumlah produk sarung tinju dengan kualitas premium pun terlahir. Di websitenya, sarung tinju Hawkeye dipasarkan Rp470.000 per pasang. Inovasi produk yang dilakukan Hawkeye Fightwear tidak terlepas dari campur tangan Dimas Fadilah. Dimaslah orang yang berperan dalam melahirkan desain produk Hawkeye Fightwear. Produk itu nomor 1 juga sih sebenarnya, karena kan percuma juga kalau kita marketingin gila-gilaan gitu, maksudnya semua orang bisa tahu pakai artis tapi produknya nggak maksimal gitu kan. Tidak hanya terfokus pada satu bisnis, kini Irsyad bersama rekan-rekannya mengembangkan sayap pada bisnis promotor tinju. Keinginannya menggalakkan lagi tinju profesional membuatnya tergerak untuk menghidupkan kembali industri olahraga yang sempat mati suri ini. Setelah Hawkeye Fightwear secara produk cukup mendapatkan tempat di hati para penghobi olahraga bela diri, Irsyad bersama rekan-rekannya pun mencoba mengembangkan bisnis baru. Keinginannya kembali memajukan dunia tinju profesional tanah air membuat Total Boxing lahir yang tidak lain merupakan bisnis promotor pertandingan tinju profesional. Kesulitannya sebagai promotor apa?
Wah, banyak sih. Maksudnya kita masih belum bisa meyakinkan para sponsor ya kan untuk mensupport acara kita gitu. Itu dana, intinya kan dana masih banyak yang belum percaya. Apalagi yang kita angkat tinju kan. Masih belum ada orbit artis dalam kurung artis lah yang bisa kita jual nih, lagi kita bentuk lah gitu. Sekarang fighter-fighter. Oh, berarti sekarang fighternya lagi dikumpulkan, lagi di grooming. Iya, soalnya sebenarnya petinju banyak banget di Indonesia, udah melahirkan 5 juara dunia kan. Tapi sekarang pertandingan udah nggak ada gitu. Tapi yang masih latihan banyak, dia terus tandingnya di mana dong? Ya, kita ini solusinya, kita bikin pertandingannya. Walaupun nggak besar-besar, yang penting ada pertandingannya. Ini prestasinya di mana ntar kan kalau nggak ada pertandingan? Dia latihan mukul sancak, ntar mukul sancak doang ya kan, nggak pernah prestasi nggak dapet. Itu dia, itu kita panggilannya juga dari situ mikirnya. Kali ini, Hawkeye berkolaborasi dengan Vicky Permana Putra yang sekaligus menjadi presiden Total Boxing. Kalau kita sudah membangun industrinya, insya Allah nanti akan banyak sponsor dan TV-TV yang juga mungkin berminat untuk menggalakkan lagi tinju profesional di Indonesia. Karena dulu kita sudah kenal tinju profesional sangat-sangat hidup sekali di Indonesia. Hanya kemarin kita rasa seperti mati suri. Memulai bisnis promotor memang tidak semudah mengembangkan produk lain pada umumnya. Karena untuk bisnis yang satu ini, petinju menjadi aset utama. Sementara di sisi yang lain, sponsorship juga dibutuhkan untuk mengorbitkan para petinju agar semakin banyak orang yang kenal. Sangat merasa terbantu. Bersyukur ada Total Boxing yang bisa membantu untuk mengangkat nama kita untuk sampai menuju ke nasional, internasional, bahkan dunia. Sejarah mencatat setidaknya ada 7 petinju asal Indonesia yang telah berbicara banyak di kancah dunia. Elias Pikal, Muhammad Rahman, Daud Jordan. Hingga yang paling banyak memenangkan sabuk kelas bulu versi WBF sejauh ini yaitu Chris John. Namun Chris John pun terakhir mempertahankan sabuknya pada tahun 2013. Saat ini belum ada lagi petinju Indonesia yang mampu berbicara di kancah dunia. Semoga saja dengan makin banyaknya anak muda yang mengambil peran memajukan industri olahraga, maka nanti suatu ketika kembali lahir atlet nasional berkualitas dunia.